Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh, halaman 22 sampai dengan halaman 28. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh, walaupun kelak menjadi dokter. Tetapi harus menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Apakah kalian tahu apa arti cita-cita itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin. Selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Apakah kalian termasuk ciri-ciri anak soleh tersebut? Orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah? Pasti jawabannya iya ya. Pertama, jujur kepada Allah, ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Misalnya saja ketika masuk waktu sholat zuhur, nah kita melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Misalnya saja ketika kita mengerjakan soal ujian di sekolah, maka kita harus mengerjakannya dengan sendiri. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada gurunya akan menyerahkan tugas pekerjaan rumah atau PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Pastinya guru tersebut akan kecewa dan kurang senang apa yang sudah dilakukan oleh siswanya tersebut. Pada gambar di samping ada gambar seorang anak laki-laki sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada gambar pertama, anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Gambar kedua menunjukkan seorang siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Sudahkah kalian melaksanakan semua itu? Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini kita besar seperti ini. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan dan minum, pakaian, mendidik serta mengajari mengaji dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang saleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya serta berguna bagi bangsa dan negara. Amin."
Gambar di samping adalah anak sedang menyapu sampah di dalam rumah membantu orang tuanya. Sudahkah kalian melakukan hal tersebut? Ketika belum, mari kita mulai bersama-sama. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku saleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Hormat dan patuh kepada guru. Ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong seperti pada gambar. Mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Yang kedua, gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Dan yang ketiga, anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua ketika kita di sekolah ya teman-teman. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru diantaranya berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Seperti inilah cara kita menghormati guru ya. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, dan rendah, berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula di kehidupan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah, ya sholat subuhnya. Lalu yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Nah, pada hari Minggu misalnya, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajarkan pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Nah, ini adalah sikap saling menghargai atau toleransi terhadap agama orang lain. Harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang sering sekali kita jumpai ya.
Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Perhatikan gambar berikut. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan salat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Mari kita menghargai orang lain, kita pasti bisa. Rangkuman, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, bercita-cita menjadi anak saleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Anak saleh adalah anak baik yang selalu disayang oleh Allah dan manusia sekitarnya. Yang ketiga, ciri-ciri anak saleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan serta saling menghargai antar sesama. Dan yang terakhir, di dalam pergaulan hendaklah menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Ayo berlatih, rangkumlah pendapat yang terdapat dalam diskusi berikut. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang muncul dalam diskusi kelompok tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, ini seperti bacaan tadi ya teman-teman. Silakan teman-teman merangkumnya sendiri atau bisa menulis di kolom komentar tentang rangkuman kalian masing-masing ya teman-teman. Lalu pada halaman 27 paling bawah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Apakah arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran, keinginan sungguh-sungguh. Apakah ciri-ciri anak soleh? Taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kawan dan menghargai sesama. Apa manfaat menjadi anak soleh? Disayang Allah dan semua orang. Mengapa harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Karena mulai dari dalam kandungan hingga besar, mereka yang membimbing, mendidik, dan lain-lain, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Berikutnya, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah yang membimbing, mengajar, memperhatikan, dan juga menjaga muridnya. Bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Kita harus menghormatinya dan tidak boleh memaksakan pendirian dan keyakinan kita kepada orang lain. Bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Di antaranya, menghargai setiap pendapat yang muncul dan berdiskusi tentang pendapat yang paling baik untuk diambil secara bersama-sama. Berikutnya, bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Membiasakan diri dengan membuat kegiatan rutin yang mencerminkan sikap terpuji. Lalu pada halaman 28, di sini ada beberapa kolom pernyataan. Setuju, tidak setuju, tidak tahu beserta alasannya. Nomor 1, siapa saja bisa menjadi anak soleh. Di sini saya setuju
Alasannya karena menjadi anak soleh itu mudah tergantung kepada niat kita masing-masing. Berikutnya, menjadi anak soleh sangat sulit. Menurut saya centang tidak setuju. Alasannya karena menjadi anak soleh itu mudah. Berikutnya, aku patuh kepada orang tua jika diberi uang jajan. Di sini saya tidak setuju karena kita harus patuh dalam keadaan apapun. Nomor 4, aku tidak hormat kepada guru jika banyak memberi PR atau pekerjaan rumah. Nah, di sini saya pun juga tidak setuju karena kita harus menghormatinya dalam keadaan apapun karena guru adalah pengganti orang tua kita ketika kita di sekolah. Berikutnya, saling menghargai adalah ciri-ciri anak saleh. Di sini saya setuju karena saling menghormati adalah ciri-ciri anak soleh. Jadi kita harus menjadi anak soleh ya teman-teman. Tugas kelompok pada halaman 28, bersama temanmu diskusikan bagaimana caranya menjadi anak soleh. Kemudian sampaikan hasil diskusi tersebut di depan teman-temanmu yang lain. Nah, banyak sekali ya teman-teman cara menjadi anak saleh tersebut, diantaranya yang pertama berbakti kepada kedua orang tua, sholat 5 waktu di awal waktu dan menjalankan ibadah wajib, melakukan ibadah sunnah dan baik kepada sesama. Nah, ini diantaranya cara kita menjadi anak saleh ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi cara kita untuk menjadi anak saleh. Silahkan teman-teman bisa menyebutkannya di antara jawaban tersebut. Ketika teman-teman ada saran dan masukan ketika saya memberikan materi pembelajaran ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.